Ya, karena kan dalam kondisi sekarang kan pemerintah merasa belum perlu mengambil kebijakan yang artinya tidak populis kan. Sekarang kan Iya, rata-rata kebijakan yang diambil adalah kebijakan populis semua gitu kan. Dengan kebijakan yang tidak populis berarti kan yang kita harapkan yang pertama pasti bahan bakar naik. Yang iya, kedua pasti kita berharap kebijakan-kebijakan yang lebih mempermudah untuk ekspor CPO dan coal. Di iya, mana benar. ini ujung-ujungnya kan bisa meningkatkan devisa, bisa menambah neraca perdagangan menjadi lebih positif, dan mungkin hasil eksesnya kan juga bisa dilakukan subsidi ke rakyat dengan bentuk yang lain selain subsidi bahan bakar. Iya, benar. Nah, ini sebetulnya tantangan-tantangan yang kita harapkan pemerintah untuk segera menjawab, terutama mungkin salah satunya juga masalah kenaikan suku bunga ya Pak ya. Iya, benar. Karena dengan tanpanya kenaikan suku bunga saat ini, ya seperti yang kita tahu, eh, menjadi tercermin di market luar, Indonesia ini nggak confident dengan growth-nya sendiri. Kalau memang kita merasa bahwa kita ini sudah istilahnya dalam kondisi ekonomi yang growth positif, kenapa kok suku bunganya dijaga rendah terus kan gitu ya? Iya, benar. Nah, ini kira-kira Pak, berarti kan kalau semua itu nggak tercapai, mungkin kita akan winter come early gitu kan. Tapi kalau itu semua yang tadi kita garis bawahi ini dilakukan dan direspon dengan cepat, walaupun minyak ini naik sampai ke 200, mungkin bisa jadi kita akan jadi lebih panen seperti era tahun 70-an. Iya, benar. Karena itu sekarang PR-nya itu adalah apakah polisinya ini kita berkaca dari keberhasilan kita di tahun 70-an atau kita gagal to capitalize the situation. Itu yang saya lihat resikonya di sini. Ya, ya, ya. Karena jangan sampai kita malah kena hit dengan kita mempertahankan harga pertalite yang harusnya kita bisa growth positif, akhirnya growth kita jadi negatif, kemakan ke subsidi kan. Iya, benar. Maka subsidi, ya benar. Jadinya jangan sampai kok fenomenanya kalau Indonesia growth-nya nggak kencang di tengah tingginya CPO dan batu bara itu ibarat ayam mati di lumbung padi. Nggak masuk akal kan? Kok ayam di Ya, ya, lumbung padi kok puasa kan nggak mungkin itu nggak masuk akal. ya, ya, ya. Nah, cuma ini Pak, satu sisi ini kan saya lihat selain di sektoral perkebunan dan batu bara, ini kan Ya, sektor real ini kan masih struggling nih Pak. iya struggling benar. Nah, ini kan berarti ada gap transmisi antara pendapatan di kebun dan di batu bara yang tidak tersalurkan ke sektor real yang lain. Terutama kan kalau kita ngomong sektor real yang lain kan pusatnya di Jawa memang kan. Iya benar. Sedangkan kebun dan batu bara ini kan pusatnya di luar Jawa, di Sumatera dan Kalimantan. Kalau dulu kita bilang mereka spending ke Jawa, sekarang kan mereka bisa spending di kotanya masing-masing gitu kan, di wilayahnya Iya. masing-masing. Nah, kira-kira kebijakan apa sih Pak yang bisa melanjutkan transmisi dari income yang kotos-kotos di kebun dan coal ini supaya bisa transmisi ke Jawa nih. Dimana Jawa ini kan nggak punya komoditi seperti pulau-pulau besar itu. Gitu Pak. Kalau saya sih yang pasti yang satu itu yang pertama itu komunikasi yang positif dari pemerintah itu harus ditingkatkan. Bahwa apa namanya itu ya keagresifan terutama dalam perpajakan dan lain-lain itu harus diselesaikan. Dan ya ini mudah-mudahan ya kalau pengalaman dari kemarin-kemarin kok salah satu hal juga yang bikin apa namanya market properti mati ya belakangan ya. Kita bullish tapi ternyata belum kejadian. Itu gara-gara lagi ada tax amnesty. Biasanya orang jadi lebih hati-hati dulu sebelum tax amnesty-nya selesai. Biasanya harusnya setelah tax amnesty ini selesai, sentimen ke sektor properti, jadinya orang ke belanja, misalnya jadinya udah kaya di Jawa, beli rumah di Bintaro, beli rumah di Bogor, itu bisa kembali lagi. Yang pertama itu tadi certainty. Terus Oke. yang kedua ya certainty-nya mesti ini. Terus kedua kalau saya lihatnya policy itu yang lebih bagus dibandingkan memberikan subsidi itu adalah seperti ini kok. Kan uang negara udah banyak. Tidak usah subsidi pertalite ini ditambah. Saya menyarankan mungkin naikin aja pertalite-nya 10 atau 20%. Inflasi naikin, biarkan inflasi naik ke 4 atau 5%. Pasar sudah ready. Pasar sudah ready kalau kita ngomong pasar keuangan. Yang harus disupport itu adalah orang-orang, daerah-daerah yang tidak mendapatkan berkah dari kenaikan harga komoditas. Yang justru
mereka yang menderita gara-gara kenaikan harga komoditas. Di Jawa dan di Kalimantan uangnya sudah banyak. Gara-gara komoditasnya naik, mereka dapat, jadinya bantuan langsung tunai, direct transfer sebaiknya diberikan kepada masyarakat di Jawa. Saya lihatnya kayak gitu. Jadinya Iya, imbang gitu kan. Habis banyak ada yang cuan di luar Jawa, kartu terus ada pungutan CPO-nya, terus juga ada apa namanya royalti batubara. Kenaikan ini yang sebaiknya saya sarankan itu dialokasinya itu untuk ke subsidi ke masyarakat di Jawa. Jadinya subsidi silang kok sebenarnya. ya, Konsumsi karena uang BLT itu kan batubaranya lebih dapat. efektif. BLT itu kan lebih efektif untuk menaikkan daya beli kan, untuk Nah, menjaga benar daya beli lebih sekali. tepatnya. Iya, benar sekali. Memberikan efektif memberikan daya beli tanpa memberikan persepsi yang kurang baik bagi pasar keuangan. Oke, Karena gini, kalau semua orang sekarang harga pertalite-nya masih di 7 ribuan, 7450 atau 7550 di luar Jawa, itu mereka ketika harga minyak 150 atau 200 pun mereka tidak merasa minyak itu naik. Tidak ada penyesuaian di gaya hidup. Gaya hidupnya iya iya. masih gaya hidup 7.400. Kalau kayak di Amerika kan itu kok, jokesnya kok. Gara-gara harga bensin udah naik berkali lipat, udah pada naik kuda sekarang. Gaya hidupnya udah berubah. Udah ngirit. Kalau di sini nggak ada. 7450 masih digas kok. Masih Iya balap-balapan iya di iya. luar. Akhirnya memang itu akan menyokong konsumsi nasional. Kita sangat setuju untuk ini, menopang konsumsi nasional. Tapi di sisi lain, itu tidak mengencourage disiplin terhadap konsumsi barang yang terus-menerus kita impor. Itu yang akan Oke. menjadi, saya lihat, ya sebuah tantangan yang lumayan material. Dan ini, tekanan ini bisa terus meningkat kalau memang minyak seperti yang kita ceritakan bisa lompat 150, 200. Itu hal yang kita harus hati-hati. Oke. Misalkan nih Pak, ada yang bilang nih, kalau kita mau bersaing di Jawa ini, untuk yang pajak corporate non komoditis, waktunya diturunkan nih. Setuju. Karena kan kita punya pajak corporate 25% ini kan sebetulnya nggak bersaing, even dengan Singapura pun nggak bersaing kan. Iya. Tapi kalau mau lebih paten lagi, kok turunkan pajak korporat, adakan bonus tahun ini bagi mereka-mereka yang hiringnya banyak. Ya, ya, Misalnya ya. hiringnya bertambah bisa menambah workforce-nya 20% dari yang sekarang. Ya, Atau ya. memberikan kenaikan gaji, terus potongnya. Kalau saya sih lebih lihatnya kayak gitu. Jadinya ada dampak pemotongan pajaknya untuk corporate. Di satu sisi insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat tentang kenaikan apa namanya kenaikan gaji dan pendapatan dan jumlah pekerjaan itu akan memberikan dampak yang lebih baik. Saya lebih lihat kira-kira arahnya seperti itu. Sebaiknya kita mengencourage konsumsi, kita cerita sekarang. Kalau untuk Ya, ya, mempertahankan ya. ekonomi dalam negeri dan memberikan shield bagi pendapatan masyarakat kita. Ya, ya, ya. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalkan tadi kan kita cerita gimana caranya supaya kita tetap bullish nih. Otomatis Ya. kan kalau itu nggak tercapai, winter come early. Nah, kira-kira nih Pak, kalau sektor yang paling kehantem pertama Pak ketika winter come early Pak. Karena kan kita tahu nih kalau ketika winter come early harusnya sih perusahaan coal masih dalam kondisi bagus nih. Call oke, ya. Ya perusahaan minyak apalagi gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat secara keseluruhan bahwa kita punya growth katakanlah minus karena kita udah dalam kondisi kebijakan yang nggak align. Nah, ini kan berarti yang kehantam pertama kan konsumsi, Pak. Konsumsi masyarakat, iya. Kalau seandainya terpaksa, nah pilihannya kita lihat. Kalau pemerintah itu tidak memilih untuk menaikkan harga BBM, oke, maka itu akan membuat saya lihat itu prospek current account kita yang sudah membaik itu bisa berbalik kok. Kalau prospek Oke, current account berbalik, resiko rupiah akan makin besar. Kalau rupiah terjadi depresiasi, hal yang paling duluan kehit itu banking. Jadi oke, akan ada trade off. Kalau mau support consumer, itu tidak support banking. Kalau mau support oke, banking, tidak support consumer. Let's see bagaimana dinamika kedua ini pilihannya. Dan kalau pilihan yang kita lihat sekarang, kalau kita lihat dari postur APBN 2022 yang tidak ada asumsi kenaikan harga BBM, dan rencana sampai saat ini yang kita lihat di tahun 2023 juga tidak ada kenaikan harga BBM, saya sih melihatnya ya, kalau kita lihat secara historis,
sentimen ke sektor perbankan jadi sulit. Kenapa? Karena yield obligasinya susah turun. Gitu yang kita lihat. Exactly. Dan kalau itu naik juga, kalau kita lihat dari postur portofolionya, kita lihat tren dari perbaikan NPL yang sudah ada sekarang itu at least. Itu hal yang mesti kita waspadai. Itu kira-kira. Oke. Berarti ini kan salah satu lampu kuning juga ya, dan kita nggak boleh menutup mata, walaupun yang defisit bukan perusahaan coal-nya, yang defisit bukan perusahaan minyaknya, yang defisit ini kan negara nih, karena account defisitnya bertambah gitu kan. Iya, benar. Nah, berarti kan big banks-nya yang kena. Big banks ini kan termasuk maker IHSG gitu kan. Maker IHSG, yes, itu dia. Jadi itu dia sih, kalau yang saya takutkan sekarang itu, kalau ceritanya itu oil di 200, saya rasa untuk equity fusi lah. Ada yang untung, ada yang rugi. Kalau untuk bond market is all the way is adjustment. Itu yang kita lihat. Iya. Kita Berarti mesti kalau kita lihat slightly higher ya. Kalau kita lihat tahun ini tahun yang sangat sulit di equity market. Ya, masih naik sih Pak. Anyway, 7% year to date. Oke lah. Ya, masih naik sih. Cuma untuk memprediksinya ini nggak seperti biasanya. Kalau kita biasanya bisa Nggak seperti biasanya ya. dengan Kan gampang seperti yang kita memprediksi. obrolin dari tahun lalu juga. Tahun ini Bener, masih bisa upside, tapi udah nggak banyak. Iya, dan biasanya kan kita bisa prediksi nih, oh oke, ini masih ada upside di sini, warningnya ini. Sekarang kok merasanya kita mau prediksi ini agak terlalu banyak variabel ya Pak ya? Iya, benar. Dan biasanya kok, kalau makin banyak variabelnya, ini ya, saya lihat terlalu banyak variabelnya, dan cara pikir kita itu tidak lagi mengerucut. Tanda-tanda itu. Iya. Sudah mulai what if-nya kebanyakan kok. Iya, betul. Kalau kita analisanya sudah buat satu kesimpulan itu what if-nya udah kebanyakan, itu saatnya kita reflect biasanya. Saat kita reflect, baca lagi dan mencoba mencari cara pikir baru yang lebih fresh. Itu yang saya lihat harus kita lakukan sekarang. Oke. Dan Jadi ini kan ya, memang dalam persimpangan bener nih. Jadi kalau benar. kita ngomong Indonesia seperti itu, Amerikanya juga dalam persimpangan antara resesi dan melanjutkan naik suku bunga. Nah, kira-kira nih Pak, kalau dari garis besar Pak Fahrul nih pandangannya, Amerika apa masih berani Pak naikin suku bunga? Dengan Harus. ini menurut saya sih, Q2 kemungkinan GDP-nya negatif lagi. Iya. Dan dengan GDP Q1, Q2 negatif, berarti kan pure secara definisi Amerika resesi. Resesi come early, tapi apakah itu akan berujung dengan penurunan penghentian kenaikan suku bunga? Itu depend dengan inflation-nya kok. Permasalahan bagi saya sekarang itu adalah kalau supply disruption ini tidak selesai dengan cepat, seluruh negara, seluruh dunia saling tarik-menarik satu sama lain. Saya nggak mau jualan gandum, kata satu si X. Terus kata si X, kata si Y, saya nggak mau jualan gas. Terus kata si B, jualan ayam nggak mau. Semuanya nggak mau jualan gitu ceritanya sekarang ini. Itu berarti inflasinya masih bisa terbang. Ini resiko market sekarang ini, berarti inflasinya itu masih bisa terbang. Dan sekalipun terjadinya resesi, The Fed harus menaikkan suku bunga. Karena mandat dari The Fed itu tidak pernah terkait dengan GDP, dia ceritanya itu mandatnya itu target harga. The Fed is not talking about quantity, the Fed is talking about price. Itu yang kita lihat. Jadi ini mungkin akan jadi pertama kalinya ya? Iya, pertama kalinya. Akan jadi pertama kalinya ketika resesi terjadi hard landing. Itu tahun 70-an juga seperti itu. Oh, oke. Yes, early 70s the Fed naikin suku bunga. Nah, ini dia nih. Ini ada perbedaan kok. Sebenarnya itu ketidakpastian ya. What is the worst case itu bisa kejadian? Untuk bisa menormalize naik ke harga, kan sekarang supply-nya nggak naik, demand-nya harus diturunin. Itu kan sebenarnya simple thing, oke. Pertanyaannya adalah ketika demand-nya nanti turun, apakah supply-nya itu adjust-nya juga, apakah supply-nya tetap naik kok? Pertanyaannya dengan policy yang ada sekarang. Kalau polisinya nggak berubah dari yang sekarang, bisa jadi nanti habis itu recession, tapi inflation-nya tinggi, terus recovery dikit, habis itu inflasinya terbang lagi, bunganya naik lebih tinggi lagi, recession lagi, gone. Itu resiko terbesar yang saya lihat itu lagi bisa kejadian sekarang. Jadinya, kalau aku lihat sih untuk memutus kebuntuan sekarang, kita harus punya perubahan policy yang material.
Ya, Kurang ya, lebih ya. seperti itu. Dan ini Nah, kalau belajar itu, saya sarankan sebenarnya itu saya udah ngobrol sama Bapak pemerintah memberikan saran bahwa kita harus belajar bagaimana kesuksesan dulu kita tahun 70 menjadi jaya di masa inflasi. ya, ya, Jangan ya. sampai kita harga tinggi, barang yang kita jual harga tinggi kita nggak dapat. Itu aneh sekali. Itu yang harus ada perubahan. Di Nah, kalau Indonesia kita berkaca mengesankan pada walaupun tahun 70 nih, Pak. ya Kalau benar. kita Jadi berkaca itu pada tahun diharapkan kayak gini 70. Pak. Ya. Hmm, Yang kejadian itu adalah seluruh dunia sekarang mengutuk kegelapan. Kalau kita baca World Bank stagflation juga mengutuk kegelapan, Mbak. Kita butuh ada satu negara atau seseorang yang mau menyalakan lilin. Nah, menyalakan lilin itu dengan mengeluarkan sebuah policy yang benar. Menyalakan lilin dengan kita memberikan lagi investasi dan mengencourage sektor-sektor komoditas yang kita mengalami shortage. Kita menyalakan lilin dengan tidak proteksionis. Kita memberikan bantuan kepada negara tetangga kita, jualan ayam lagi, jualan gandum lagi, aman. Pandemi sudah selesai, mari kita berdagang, Pak. Janganlah kita menutup diri. Dan saran saya itu, kalau kita mau menang, di kondisi saat ini kita harus mulai, pemerintah kita itu menyalakan lilin di tengah kegelapan. Lilin di harus tengah ada yang kegelapan, ngalah. harus ada yang ngalah. Tapi ini Pak, lilin di tengah kegelapan terang sendiri Pak. Seluruhnya akan datang seluruh dunia kepada kita Pak. Kita akan jadi the blessed one. Ya, Ketika ya. seluruhnya ambruk, kita pertumbuhan ekonomi bisa 6% sendiri. Itu yang saya harapkan sekarang. Iya, sebenarnya saya lihat sih kita ini masih dalam kondisi golden period sih, Pak. Golden period, benar Pak. Jadinya kalau saya bilang itu kalau sampai kita nggak dapat golden period ini, saya geleng-geleng Pak. Iya, benar. Karena kalau udah dalam kondisi golden period, kita nggak bisa manfaatin. Wah, ini sih keterlaluan sih. Iya benar. Nah, jadi kalau misalkan nih Pak, pada tahun 70-an kan ternyata pernah nih dalam kondisi Amerika yang masuk ke resesi dengan suku bunga yang terus naik nih. Nah, pada waktu itu penyelesaiannya seperti apa, Pak? Oh, sorry tadi ke posko gimana? Oke. Nah, pada tahun 70 itu kan ternyata pernah terjadi nih bahwa dengan kondisi resesi Amerika tetap menaikkan suku bunga secara masif gitu kan. Iya benar. Hingga berakhir tahun 85 kalau nggak salah ya. Oh iya, benar. Volcker jadinya ceritanya tahun 70-an itu ketua The Fed sebelum Volcker, saya nggak usah sebut namanya, itu agak-agak, Pak. Ada beberapa, apa namanya ya, some failure itu kejadian, sehingga out of control, akhirnya Volcker naikin interest rate gila-gilaan. Oke, nah itu kan berarti kan sebetulnya satu kebijakan yang tidak favorable ya Pak ya, untuk dilakukan dalam kondisi resesi pada tahun itu. Tidak favorable, tapi harus gara-gara lawannya inflasi. The Fed tidak bertanggung jawab terhadap GDP. Nah, ketika itu terjadi, Carter tak berdaya juga waktu itu. Ya. Nah, ketika itu terjadi, cara mereka normalize balik gimana, Pak? Normalize baliknya itu sebenarnya seperti ini. Yang selalu saya kejadian itu kok, bahwa di tiap adanya perubahan dari inflasi ke deflasi, terutama buat stock market ya, itu tidak necessarily inflasi tinggi itu jadi bearish sebenarnya. What happened di Amerika waktu itu adalah perubahan perusahaan-perusahaan yang outperform dari perusahaan yang deflasionis ke perusahaan yang inflasionis. Kalau kita lihat, orang bilang tahun 70-an itu neraka di Amerika Serikat. Katanya kan pertumbuhan ekonomi nggak nyampe, Jimmy Carter-nya bingung. Kalau kita lihat juga secara historis, disitulah tahun Warren Buffett jadi kaya raya. Ironisnya di situ. Kenapa? Karena Warren Buffett riding the inflationary cycle bisa menemukan stok yang tepat. Stok saham di periode inflasionis sama deflasionis itu beda. Saham deflasionis kita lihat ada tech company, perusahaan construction, terus juga apa namanya yang berhubungan dengan teknologi, internet itu perusahaan deflasionis, perusahaan yang tumbuh ketika dunia itu lagi obses sama yang namanya efisiensi. Ya kan? Kita kan ceritanya efisien kok. Generasi kita kan suka memotong rantai pasok. Kita bikin efisien kayak gitu. Di kondisi inflasionis itu beda. Di kondisi inflasionis nanti, perusahaan yang akan jaya itu adalah perusahaan industrial yang cenderung kuno.